Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian dari kitab tafsir Al-Munir, yaitu surah Ali Imran ayat 45 sampai dengan 51 pada bagian ketiga ini, di mana sudah kita bahas tentang kosakata dan juga latar belakang turunnya, kemudian juga tentang tafsir wal bayan yang ada di dalam ayat-ayat ini, yaitu bercerita tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Idh qalatil malaikah, ingatlah ketika para malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu, bi kalimatin minhu, yaitu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, ismuhul Masih Isa bin Maryam, yang namanya adalah Al-Masih Isa, putra dari Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah. Beliau adalah seorang yang terkemuka, yang terkenal di dunia dan di akhirat nanti, wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas solihin, dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk adalah di antara orang-orang yang soleh. Qalat, maka Maryam berkata, Rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku? Maka Allah memberikan jawaban, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Yang demikian itu adalah karena Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka dia berfirman, berkata kepada sesuatu tersebut, kun, jadilah, fayakunu, maka wujudlah sesuatu itu. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil, dan dia Allah mengajarkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Isa, kitab, kemudian juga hikmah, Taurat dan Injil. Wa rasulan ila bani Israil, dan dia adalah sebagai seorang rasul, seorang utusan Allah kepada Bani Israil, dan dia berkata, anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum, sesungguhnya aku telah membawa mukjizat, tanda-tanda kekuasaan Allah untuk membuktikan kebenaran risalah yang dibawanya itu dari Allah Ta'ala. Anni akhluqu lakum minatin kahi'atit tayr fa anfukhu fi fayakunu tayra bi'idnillah, bahwasanya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'idnillah, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta, dan juga aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan aku beritakan kepada kalian tentang apa yang kalian makan dan apa yang kalian sembunyikan, yang kalian simpan di dalam rumah-rumah kalian.
Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu adalah termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian ayat 50-nya, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, dan aku sebagai orang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum, dan agar aku menghalalkan bagimu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Wajitukum bi ayatin min rabbikum, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Fattaqullaha wa atiun, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Di akhir ayat ini ada nun yang dikasroh ya. Biasanya ini ada ya yang dibuang ya. Wa atiuni, hasilnya begitu, dan taatlah kepadaku, supaya menyesuaikan dengan huruf-huruf yang sebelum atau sesudahnya. Karena ayat-ayat Al-Quran itu bersajak, maka dibuanglah ya-nya sehingga dibacanya wa ati'un, yaitu mad arid lisukun ya, nunnya di sini disukunkan. Innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'budu, maka sembahlah Dia. Hadza siratul mustaqim, karena itu ini adalah jalan yang lurus ya. Ini adalah sirat mustaqim, jalan yang lurus, agama yang lurus. Baik, inilah ayat 45 sampai 51 yang kita teruskan pembahasan pada fikul hayati awil ahkam, fikih tentang kehidupan atau hukum-hukum yang disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili. Beliau mengatakan bahwa ayat-ayat ini menjelaskan tentang sebuah berita gembira yang disampaikan oleh malaikat kepada Bunda Maryam, yaitu bahwa akan dilahirkan dari dirinya seorang putra yang agung dan memiliki perkara yang besar. Wujud putra tersebut adalah dengan kata dari Allah Ta'ala, yaitu kun fayakun. Maka disebut Isa adalah kalimah, merupakan perkataan yang wujudnya itu Isa adalah dari kalimat perintah dari Allah Ta'ala, kun, jadilah engkau wahai Nabi Isa, fayakunu, maka jadilah beliau, wujudlah sebagai seorang bayi. Nama putra tersebut adalah Al-Masih. Ia akan menjadi orang terkenal yang diketahui oleh setiap mukmin, baik di dunia ataupun di akhirat. Wajihan fid dunya wal akhirah. Di dunia ia memiliki kedudukan dan derajat tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala akan memberinya wahyu berupa syariat dan akan menurunkan kepadanya sebuah kitab suci dan hikmah. Beliau seorang Al-Mustafa, seorang Rasul yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya. Maka beliau di dunia memiliki kehormatan di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Sementara di akhirat beliau juga memiliki kedudukan tinggi, yaitu apa? Diizinkan Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang memang telah diizinkan kepadanya oleh Allah untuk memberi mereka syafaat. Ini setelah diberikannya syafaat kepada Rasulullah SAW. Jadi sebelum Rasulullah memberikan syafaat atas izin Allah kepada umatnya, nabi-nabi terdahulu tertahan. Baru setelah Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau Nabi akhir zaman, memberikan syafaat uzma kepada para umatnya dengan izin Allah, maka setelah itulah ada Rasul-Rasul sebelumnya memberikan pertolongan kepada umatnya masing-masing dengan izin Allah Ta'ala. Nah, itulah kehormatan di dunia dan di akhirat diberikan kepada Nabi Isa, putra daripada Maryam. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Isa alaihissalam ini menyerukan untuk hanya menyembah kepada Allah Ta'ala semata. Tiada sekutu baginya, tatkala ia masih kecil juga, tatkala ia sudah dewasa, ketika Allah memberi wahyu kepadanya. Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang baik perkataan dan perbuatannya. Muhammad bin Ishaq,
seorang ahli sejarah memberikan atau menyampaikan sebuah riwayat dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma takallama ahadun fi sigharihi illa Isa wa sahibu Jurayj." Tidaklah ada seorang yang berbicara ketika masih bayi kecuali Nabi Isa dan bayi yang terdapat di dalam kisah Jurayj. Sudah kita sebutkan, nanti kita ulangi lagi ya. Kemudian Imam Muslim dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Lam yatakallam fil mahdi illa thalathun." Tidak ada seseorang yang mampu berbicara ketika masih bayi kecuali 3 orang, yaitu Nabi Isa, wasabiyun kana fi zamani Jurayj, dan seorang bayi yang terdapat dalam kisah Jurayj, wasabiyun akhar, dan seorang bayi yang lain. Nanti akan dilengkapi dari riwayat-riwayat sesudahnya. Kita akan bahas satu persatu ya tentang bagaimana Nabi Isa pada saat masih bayi, ketika Maryam sudah merasakan akan melahirkan, beliau meninggalkan rumahnya dan juga iktikafnya. Beliau sering beriktikaf di Masjidil Aqsa, selalu sholat dan bertafakur, berdoa terus kepada Allah Ta'ala. Dan pada saat Maryam merasakan perutnya ini sudah mau melahirkan, beliau meninggalkan tempat tersebut untuk menjauh ya, supaya tidak terjadi fitnah. Beliau mengasingkan diri di perkebunan yang banyak sekali ditumbuhi kurma di sana. Nah, setelah beliau melahirkan putranya itulah beliau akhirnya diizinkan Allah Ta'ala kembali. Pada saat beliau kembali dari pengasingan, Maryam kembali pada waktu yang menunjukkan sekitar asar saat itu. Pasar besar yang terletak di jalan yang dilalui Maryam menuju ke masjid dipenuhi dengan manusia. Orang-orang Yahudi banyak di sana, mereka sibuk dengan jual beli. Mereka duduk berbincang-bincang sambil minum anggur. Belum lama Maryam melewati pasar itu sehingga manusia melihatnya membawa seorang anak kecil yang didekapnya. Salah seorang bertanya, "Bukankah ini Maryam yang masih perawan? Lalu anak siapa yang dibawa itu?" Seorang yang mabuk berkata, "Itu adalah anaknya. Mari kita dengar cerita apa yang akan disampaikannya." Akhirnya orang-orang Yahudi mulai mengepung dengan berbagai macam pertanyaan. "Anak siapa ini wahai Maryam? Mengapa engkau tidak mengembalikannya? Apakah itu memang anakmu? Bagaimana engkau datang dengan membawa seorang anak sedangkan engkau adalah gadis yang masih perawan?" Dan sebagainya. Ini adalah merupakan bentuk pembulian atau mereka memojokkan posisi Maryam yang itu sudah diprediksi sebelumnya oleh Maryam. Itulah yang menyebabkan beliau khawatir dan takut untuk kembali ke kampung halamannya ini, karena ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini dari orang-orang Yahudi. Apakah orang ulamanya atau orang awamnya sama saja? Mereka melakukan pemojokan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kepada Maryam. Maka diabadikan ya di ayat 28 surat Maryam, "Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, ma kana abuki imra'asauin wa ma kanat ummuki baghiyya." Ayahmu sekali-kali bukanlah seorang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Nah, di sini ada penafsiran dari para ulama ya. Harun ini kan masih jauh ya. Harun ini kan saudaranya Nabi Musa yang dengan masanya Maryam kan jauh. Tetapi di sini disebutkan kamu masih saudaranya Harun. Ada yang mengatakan Harun itu adalah saudaranya Nabi Musa dari arti saudara seiman begitu. Tetapi ada yang menyebutkan ada kesamaan nama, Harun yang masih saudaranya Maryam dan beda dengan Harun yang saudaranya Nabi Musa. Jadi Maryam dipojokkan ya, karena keluarga besarnya adalah orang yang baik-baik. Kenapa kamu melakukan hal yang tidak baik? Nah, seperti itulah kurang lebih tuduhan daripada orang-orangnya.
Maryam dituduh melakukan pelacuran. Mereka menyerang Maryam tanpa terlebih dahulu mendengarkan sanggahannya atau mengadakan penelitian atau membuktikan bahwa perkataan mereka memang benar. Maryam dicerca sana sini dan ia diingatkan bahwa bukankah ia seseorang yang tumbuh dari rumah yang baik dan bukanlah ibunya seorang pelacur, lalu mengapa semua ini terjadi padanya? Menghadapi semua tuduhan itu, Maryam tampak tenang dan tetap menunjukkan kebaikannya. Wajahnya dipenuhi dengan cahaya keyakinan. Ketika pertanyaan semakin menjadi-jadi dan keadaan semakin sulit, maka Maryam menyerahkan segalanya kepada Allah. Ia menunjuk ke arah anaknya dengan tangannya, kemudian Maryam menunjuk kepada Nabi Isa. Orang-orang yang ada di situ tampak kebingungan ya. Mereka memahami bahwa Maryam berpuasa dari berbicara. Memang ini perintah Allah. Karena kalau dijawab nanti pasti salah. Dijawab iya atau tidak atau kalimat yang lain itu akan menimbulkan persangkaan yang salah daripada orang-orang Yahudi saat itu, maka diperintahkan Allah untuk diam ya, berpuasa dari bicara. Dan meminta kepada mereka agar bertanya kepada anak itu. Maka para pembesar Yahudi bertanya, bagaimana mereka akan melontarkan pertanyaan kepada seorang anak kecil yang baru lahir beberapa hari? Apakah anak itu akan berbicara di boyanya? Nah, inilah diabadikan di surah Maryam ayat 29 dan seterusnya. Fa asyarat ilaihi. Maka Maryam memberikan isyarat kepada anak kecil tersebut. Qalu, mereka bertanya, mengatakan kaifa nukallimu, bagaimana kami bicara man kana fil mahdi sabiyya, dengan anak kecil yang masih dalam ayunan. Qala, maka dengan izin Allah inilah perkataan Nabi Isa pada saat masih bayi itu ya. Berkatalah Nabi Isa, ini Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ini dipertegas ya. Jadi ayat ini membuat atau menyampaikan kepada kita penegasan bahwa Nabi Isa itu adalah Abdullah, manusia, hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Yang mana Allah memberikan kepadaku Alkitab, yaitu Injil, dan menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan dia Allah menjadikanku sebagai seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan memberikan wasiat kepadaku, memberikan perintah kepadaku untuk melakukan sholat dan zakat dimanapun atau dumtu hayya, selama aku hidup. Wa barram biwalidati, dan berbakti kepada ibuku, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan dia tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku yauma wulidtu, pada saat aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan pada saat aku meninggal, wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali nanti di akhirat ya. Ini kalimat-kalimat yang disampaikan Nabi Isa ibnu Maryam pada saat beliau masih dalam buayan ayunan digendong oleh ibunya. Jadi dengan kalimat-kalimat ini membungkam sekian banyak fitnah tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi kepada Maryam sebagai perempuan yang melakukan penyimpangan. Ini bisa membungkam segala tuduhan orang-orang Yahudi tersebut. Kurang lebih inilah kalimat-kalimat yang telah diabadikan di surah Maryam ayat 29 sampai dengan 33 ini. Nah, jamaah sekalian, tadi sudah disampaikan ada dua riwayat ya. Dan pembatasan pada 3 bayi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini bersifat nisbi. Nisbi artinya relatif, pada waktu tertentu. Kemudian pada kesempatan yang lain Allah memberitahukan kepada beliau tentang bayi-bayi lainnya yang bisa berbicara, yang kesemuanya itu berjumlah 7 bayi. Satu riwayat seperti ini. Kemudian menurut beberapa ahli tafsir ada yang dilengkapi dari riwayat-riwayat yang lainnya, bahkan menurut Imam Asyuti itu sampai 14 bayi dan bahkan sampai 15 ya.
kita sebutkan di sini 7 saja sebagaimana riwayat ini, yaitu siapa saja bayi yang bisa bicara. Yang pertama adalah bayi yang menjadi saksi bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti kita akan jelaskan sekilas bagaimana kisahnya. Kemudian yang kedua bayi Masyitoh, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Yang ketiga adalah Nabi Isa ini. Yang keempat adalah Nabi Yahya. Menurut riwayat tertentu, Nabi Yahya bisa bicara pada saat masih bayi, tapi riwayat ini tidak terlalu populer ya. Kemudian yang kelima adalah bayi yang disebutkan dalam kisah Jurayj. Nanti akan kita ulangi lagi kisahnya. Kemudian yang keenam adalah bayi yang disebutkan di dalam kisah seorang yang sombong dan sewenang-wenang. Di kisahnya ada seorang ibu yang menggendong bayinya saat masih kecil. Kemudian ibu ini terpesona dengan penampilan seorang pejabat penguasa saat itu yang tampan, yang gagah. Pokoknya setiap wanita yang melihat itu terpikat dengan ketampanan, kegagahan laki-laki, dan sekaligus dia seorang pejabat di penguasa saat itu. Si ibu ini berdoa, ya Allah, jadikanlah bayiku ini seperti dia. Maka bayinya yang saat itu sedang asyik-asyiknya menghisap air susu dari ibunya itu melepaskan mulutnya dan mengatakan, jangan kabulkan ya Allah. Artinya tidak ridho ya. Si bayi ini seperti yang dilihat tadi, pejabat yang sepertinya baik ya. Kenapa demikian? Karena dia ini laki-laki yang sombong, yang sewenang-wenang, yang dolim. Walaupun secara zahir nampaknya baik, wajahnya tampan, penampilannya meyakinkan, dan lain-lain secara zahir, tetapi akhlaknya buruk. Jangan jadikan seperti itu. Di tempat yang terpisah, ibunya ini bertemu lagi dengan seorang wanita yang dituduh berzina oleh masyarakat pada saat itu ya. Padahal sebenarnya wanita ini baik-baik, tidak melakukan penyimpangan. Maka si ibu ini karena tidak tahu bagaimana fakta yang sebenarnya, memohon, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Maka kembali lagi bayi ini bisa mengatakan dengan izin Allah, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Nah, kembali lagi bertentangan ya dengan doa ibunya. Kenapa demikian? Ya karena itu tadi, sebenarnya wanita ini adalah wanita baik-baik, dituduh berzina oleh masyarakat tanpa bukti, tidak ada saksinya dan lain-lain ya. Dia adalah korban fitnah saja saat itu. Nah, ini sekaligus juga bisa membebaskan wanita itu dari tuduhannya. Nah, itu adalah bayi yang ini yang disebutkan dalam hadis ini, yang itu bicaranya hanya itu saja, yang setelah itu tidak bisa bicara sampai pada waktu dia agak besar tentunya, sesuai dengan usia bayi yang bisa bicara yang lainnya. Dan bayi yang disebutkan dalam kisah Ashabul Ukhdud, nah, kisah Al-Ukhdud ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya adalah ya seperti berikut ringkasnya. Ada seorang wanita bersama bayinya yang masih menyusu, dihadapkan untuk dipaksa melompat ke dalam api yang sedang membara karena ia memegang teguh keimanannya. Ketika hendak melompat, sang ibu merasa ragu dan berhenti. Lalu bayi yang dibawanya tiba-tiba berkata, ya umma, isbiri alal haq fa innaki alal haq. Isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibuku, bersabarlah karena sesungguhnya engkau berada di dalam kebenaran. Ini diabadikan di surat Al-Buruj, Qutil ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi pada saat itu kisahnya panjang, ini disebutkan Imam Nawawi juga dalam hadis Riyadhus Shalihin, yaitu bagaimana perjuangan seorang ghulam, seorang anak kecil yang saat itu diuji oleh Allah Ta'ala. Beliau hidup dalam kehidupan seorang raja yang zalim, yang banyak melakukan kezaliman kepada masyarakatnya. Di satu sisi dia disuruh untuk belajar kepada tukang sihir
dan juga pada saat yang lain dipertemukan dengan seorang rahib, seorang pendeta. Dia belajar dari tukang sihir ini sampai lihai, dan dia juga belajar dari rahib ini tentang masalah ketauhidan. Jadi rahib saat itu posisinya seperti seorang alim. Nah, maka dia bimbang mana urusan rahib dan urusan sahir, tukang sihir ini yang harus diikuti ya. Sampai suatu saat si anak kecil ini lewat di sebuah jalan, ada binatang yang besar, maka dia mengambil semacam batu dan berdoa, ya Allah, seandainya perkara yang diajarkan oleh rahib itu adalah benar, maka bunuhlah binatang besar ini dengan izin Allah. Maka dilemparkanlah batu tersebut dan ternyata binatangnya tewas ya, dan dia bisa lewat dan orang-orang pun bisa lewat dari jalan itu. Maka dari itulah dia semakin yakin bahwasanya pelajaran yang disampaikan oleh si rahib ini adalah benar. Nah, akhirnya dia pada saat itu ditangkap oleh raja karena tidak taat kepada tukang sihirnya dan lebih mengikuti pelajaran si rahib ini. Dia berusaha untuk dibunuh dengan dibawa ke atas gunung dengan para tentaranya. Ternyata para tentaranya tewas semua, jatuh dari gunung. Dia selamat menghadap lagi ke raja, dibawa lagi untuk dilemparkan ke laut dengan sebuah pasukan. Mereka pasukan yang mengawalnya, yang mau melemparkannya mati semua karena ombaknya sangat besar. Kapalnya jatuh dan dia bisa selamat kembali ke raja dan memberikan pesan-pesan ke raja, wahai raja, kalau Anda ingin membunuh saya, kumpulkan semua masyarakat di satu lapangan besar, ikatlah tangan saya dan lemparkan anak panah ke pipi saya. Tapi sebelum melempar, tukang atau al-kujo yang melempar tersebut, tukang yang ahli dalam bidang anak panah tersebut, supaya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah atau dengan nama Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhan daripada si anak kecil ini. Nah, itu diikuti oleh si raja nasihat tersebut, dan ketika dilemparkan anak panah tepat di pelipis sebelah kirinya, maka dia meninggal dunia. Setelah itulah orang-orang langsung mengatakan amanna bi Rabbil Ghulam, amanna bi Rabbil Ghulam, kami mengimani Tuhan si anak kecil ini, kami mengimani. Ini maunya si raja menghabisi satu orang yang mukmin ini. Ternyata ibarat perkataan atau pepatah, gugur satu tubuh seribu. Satu orang mati syahid ternyata diikuti oleh ratusan bahkan ribuan orang yang mengimani kepada Rabbul Ghulam ini. Raja semakin marah itu dan memberikan ancaman ini, mau nyuruh kepada ashabul ukhdud itu untuk membuat parit yang besar yang berisi bahan bakar dan dibakar. Siapapun dari masyarakat yang tidak kembali kepada agamanya raja, maka dimasukkan ke parit ini. Nah, sampailah cerita ini ketika ada seorang ibu yang menggendong putranya, ragu-ragu dia kasihan kepada putra kecilnya, maka dengan izin Allah, bayi yang masih kecil ini memberikan penguatan kepada ibunya yang supaya bersabar karena ibunya berada di dalam kebenaran. Nah, itulah kisah yang disebutkan dalam hadis Sahih riwayat Muslim ya. Nah, adapun kisah bayi Masyitah ini adalah seorang yang mukminah ya. Jadi pada saat beliau menyisir putri Fir'aun dengan tanpa sengaja, sisirnya ini terjatuh. Dan secara spontan Masyitah ini mengatakan astagfirullah. Maka kagetlah putrinya Fir'aun dan melaporkan kepada ayahnya. Ayahnya marah-marah. Ya. Apakah ada di keluargaku ini yang mengikuti Tuhannya, keimanannya Nabi Musa atau Musa ya, karena dia juga percaya Musa adalah seorang nabi. Apakah ada pengikut Musa? Maka ketika itu dipanggil Masyitah, ditanyakan, betul, saya mengikuti, mengimani Nabi Musa dan juga keluarga saya, suaminya, anaknya juga ikut. Maka dipaksa untuk kembali murtad mengikuti, mengimani Fir'aun, dia nggak mau. Akhirnya dipanggil keluarga, ada dia, ada suaminya, ada anak-anaknya, dan dia menggendong putranya yang masih kecil. Disiapkan sebuah bejana besar dengan berisi air yang mendidih ya.
Dan kalau tidak mau kembali kepada agamanya Fir'aun, tidak mau mengimani Fir'aun, maka dilemparkan. Nah, saat itu Masyidah ragu-ragu karena ada anak kecilnya ini. Maka anak kecil dengan izin Allah Ta'ala memberikan penguatan. Wahai ibunda, bersabarlah. Sesungguhnya siksa yang ada di akhirat itu lebih berat daripada di dunia ini. Maka saat itu menurut riwayat, Masyidah bersama keluarganya sudah diwafatkan oleh Allah terlebih dahulu, sehingga ketika dicemplungkan ke bejana yang besar tersebut sudah tidak merasa sakit lagi. Nah, itulah kemuliaan Masyidah, sehingga menurut riwayat Allah a'lam bishawab, pada saat Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu melewati kuburannya Masyidah dan baunya semerbak harum. Beliau bertanya kepada Jibril, kuburan siapakah ini wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, itu adalah kuburan Masyidah. Yang beliau adalah, ini tadi kisahnya, singkatnya seperti itu ya. Ini ya kisah singkat yang insya Allah sebagian sudah kita pahami. Intinya di sini adalah bayi ya, bayi yang menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Dengan izin Allah bisa bicara untuk menguatkan kepada keluarganya, juga kepada ibunya khususnya. Nah, adapun bayi yang menjadi saksi bagi Nabi Yusuf alaihissalam, ini menurut riwayatnya suatu versi. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istri pembesar Mesir yang menurut riwayat disebut sebagai namanya Zulaikha, maka saat itu Allah menghadirkan saksi baginya. Dalam suatu riwayat disebutkan saksi yang menguatkan Nabi Yusuf adalah bayi yang dapat berbicara atas izin Allah. Sekali lagi ini menurut satu versi yang diabadikan dalam ayat 26 surat Yusuf dan juga ayat 27 ketika baghalaqatil abwab, ya, ketika Zulaikha sudah menutup pintu-pintu kamarnya, sudah tidak ada orang lain yang melihat perbuatannya, dan saat itu Nabi Yusuf dipaksa ya untuk ya mengikuti keinginan daripada Zulaikha ini. Maka Nabi Yusuf ya dengan burhan ya, laula ar'a burhana rabbi, seandainya Allah tidak memperlihatkan petunjuknya kepada Nabi Yusuf. Dan di antara para ahli tafsir mengatakan burhan, petunjuk yang diberikan kepada Nabi Yusuf oleh Allah itu adalah tentang kebaikan dan kesolehan ayahnya. Jadi seolah-olah pada saat itu Nabi Yusuf melihat di tembok dan terpampang wajah Yakub, wajah ayahnya, yang memberikan nasihat kepada Yusuf, wahai Yusuf, kamu adalah seorang anak yang baik, dari bapak yang baik, keturunan yang baik, kakek-kakekmu juga dari keluarga besar yang baik. Itu memberikan penguatan mental spiritual Nabi Yusuf, tidak layak untuk melakukan penyimpangan. Jadi rupanya ini penting ya bagi anak-anak kita, mereka punya kebanggaan yang positif dengan keluarga besar, maka tidak layak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Itu penting ya, terutama posisi seorang ayah yang memberikan inspirasi kepada putranya dan nasihatnya terkenang-kenang terus ya. Jadi Nabi Yusuf bertahan, tidak mau mengikuti apa yang diajak oleh Zulaikha itu. Maka ketika itulah ketahuannya ada Al-Aziz ya, sebagai penguasa Mesir saat itu mengetahui, dan ya, di luar kamar mereka berdua kejar-kejaran, dan saat itulah Al-Aziz ini ya bingung ya, bagaimana menghukumi siapa yang benar, istrinya ataukah Yusuf. Maka Nabi Yusuf memberikan pembelaan untuk dirinya. Qala hiya rawadatni an nafsi. Yusuf berkata, dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Nah, tapi Al-Aziz kan begitu saja percaya. Nah, kata-kata di sini wasyahida syahidun, dan bersaksi seorang saksi. Nah, syahid di sinilah yang diperdebatkan oleh para ahli tafsir. Siapa mereka? Ada yang berpendapat syahidun di sini seorang pembesar Mesir yang min ahliyah, masih termasuk keluarganya Zulaikha ini. Ada yang mengatakan syahidun di sini adalah bukan dari golongan manusia dan juga bukan dari golongan jin, tapi pendapat ini ditentang oleh Imam Al-Qurtubi. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya syahidun di sini adalah anak kecil ini. Maka kita sebutkan di sini syahidun di sini
menurut riwayat adalah anak kecil ini yang termasuk masih min ahliya, masih keponakannya si Zulaikha ini. Memberikan kesaksian pendapat in kana qamisuhu qutta min qubulin. Apabila baju gamisnya itu terkoyak dari muka, fasodaqat, maka wanita itu benar. Wa huwa minal kadhibin, sementara Yusuf itu salah, dusta. Kalau yang koyak, yang tersobek itu dari depan. Wa in kana qamisuhu qutta min dubur, kalau yang terkoyak itu bagian belakang, fakadzabat, maka perempuan itulah yang berdusta. Wa huwa minas shodiqin, dan dia Yusuf adalah orang yang benar. Nah, ternyata ketika dicek, ini yang terkoyak adalah gamis bagian belakang. Rupanya Yusuf mau lari tapi diambil gamisnya oleh Zulaikha dan robek. Maka yang benar adalah Nabi Yusuf dan yang salah adalah Zulaikha. Nah, sudah ketahuan salah seperti ini ya hukum saat itu tidak bisa ditegakkan ya. Dan bahkan membuat kegaduhan ya saat itu peristiwa tersebut dan menjadi fitnah wanita-wanita yang lainnya. Mereka semua memojokkan kepada Zulaikha, kok begini. Ternyata Zulaikha ingin mengetes sejauh mana ketabahan daripada wanita-wanita di istana saat itu ya. Dan ternyata mereka pun tidak bisa bertahan ya. Jadi mereka diberi buah dan pisau karena saat itu Yusuf dilewatkan dan mereka terperangah melihat ketampanan Nabi Yusuf dan mereka mengatakan ma'adallah ya. Ini adalah Masya Allah luar biasa, bukan manusia biasa ya. Ini luar biasa ya. Seperti malaikat ketampanannya. Jadi mereka tidak terasa melukai tangan-tangan mereka sendiri. Jadi rupanya para wanita pun juga terpukau dengan ketampanan Yusuf saat itu. Jadi terjadi kegaduhan di istana ya. Jadi Yusuf saat itu sudah termasuk minas shodiqin, tapi karena istana yang sebelumnya dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang rukun, yang menyebabkan kegaduhan itu tertuduhnya adalah Nabi Yusuf ini. Maka saat itulah ya semacam kalau bahasa kita dikriminalisasi lah gitu ya, harus bertanggung jawab Yusuf atas kegaduhan tersebut dan akhirnya dimasukkanlah ke penjara. Nah, rupanya penjara bukan musibah, bukan akhir dari segalanya, tapi justru dari penjara itulah Nabi Yusuf akhirnya diangkat pada akhirnya nanti menjadi seorang pimpinan ya, karena ya, berapa lama Nabi Yusuf di penjara? Tidak 1-2 hari, tidak 1-2 bulan, tidak 1-2 tahun, tapi menurut riwayat 5-7 tahun bersabar di penjara. Dan akhirnya beliau bisa mentakwil mimpi. Dari takwil mimpinya itulah beliau akhirnya bisa menjadi solusi di Mesir ya, dan menjadi pejabat tinggi di Mesir saat itu. Allah a'lam bishawab. Ini adalah kisah yang terkait dengan bayi ini ya. Adapun kisah Jurayj ini sebagian juga sudah kita sampaikan ya. Jadi Jurayj ini adalah seorang abid yang solih, yang beribadah di tempatnya. Nah, pada saat dia khusyuk beribadah, ya, kalau kita sekarang seperti melaksanakan sholat, dipanggil oleh ibunya, wahai Jurayj, diam, tidak merespon. Panggilan yang kedua, sampai ketiga kali Jurayj tidak memenuhi panggilan ibunya, sehingga dengan spontan ibunya ini ya memberikan sebuah kalimat ya, menyumpahilah, wahai Jurayj, kamu tidak akan meninggal dunia sebelum bertemu dengan seorang wanita pelacur, wanita nakal. Itu kalimat kekesalan dari seorang ibu ya. Maka hati-hati bagi kita yang sejengkel apapun ya dengan anak-anak kita, jangan sampai mengatakan kata-kata yang tidak tepat ya. Khawatirnya itu semacam doa dan diaminkan oleh malaikat yang lewat ya, dan mustajab ya. Ini hati-hati ya. Dan ternyata betul apa yang disampaikan ibunya ini mustajab. Jadi kalau kita jengkel kepada anak-anak kita, berikan doa ya. Sebagaimana kisah Syekh Abdurrahman As-Sudais pada saat masih kecil itu kan, pada saat masih ya usia-usia balita itu di ruang tamunya ada tamu ya, ibunya sedang menjamu tamu dan memberikan kue yang baguslah untuk tamunya sebagai penghormatan kepada tamunya. Sementara beberapa saat berikutnya Sudais si kecil ini baru
main-main ya dari luar dan membawa pasir. Pasirnya itu ditaburkan ke kue yang disuguhkan kepada tamu-tamunya ini. Wah, betapa malunya si ibunya ini ya dengan perlakuan anaknya ini kan. Ya malu, ya apa itu ya tidak enak. Pokoknya banyaklah kalimat amin ya, perasaan yang tidak nyaman. Tapi kalimat yang disampaikan oleh ibunya itu kalimat doa. Wahai Abdurrahman ya, panggilanku saat itu masih kecil, mudah-mudahan kamu nanti besar menjadi imam besar Masjidil Haram. Itu doanya. Doa ibunya saat masih kecil itu ya. Dan ternyata mustajab doanya ya. Beliau akhirnya menjadi imam besar Masjidil Haram sampai sekarang. Nah, itulah ya kalimat-kalimat yang disampaikan oleh ya kita sebagai orang tua itu mustajab, maka hati-hati. Nah, ibunya Jurayj ini memberikan kalimat yang tidak dia sadari ya. Sehingga beberapa saat berikutnya ada seorang wanita yang menguji ketabahan Jurayj mengajak berzina, tapi dia nggak mau ya. Maka wanita ini nggak kehabisan akal, dia ya akhirnya hamil, intinya begitu. Dan dia datang ke sana kemari berjalan, inilah yang menghamili saya ini Jurayj, dia adalah orang yang seolah-olah baik, seolah-olah ahli ibadah, ternyata tukang menghamili wanita ya. Jadi orang-orang marah. Akhirnya mereka mendatangi tempat ibadahnya Jurayj dan meratakan dengan tanah. Jurayj saat itu dipermalukan ya. Nah, singkat cerita, pada saat wanita ini sudah melahirkan, Jurayj akhirnya mohon kepada Allah Ta'ala berdoa dan dipeganglah pusar daripada bayi yang baru lahir itu, ditanya siapa bapakmu ya. Akhirnya dengan izin Allah bayi ini bisa mengatakan bapakku adalah tukang penggembala kambing yang tinggalnya ada di tempat di bawahnya. Jadi mungkin tempat ibadahnya seperti panggung dan bawahnya biasa dihuni atau ditinggali oleh tukang penggembala kambing. Rupanya wanita karena gak berhasil menggoda Jurayj berzina dengan si tukang penggembala kambing dan akhirnya hamil. Itulah bapak daripada si bayi ini. Jadi setelah itulah si raja minta maaf dan memberikan tawaran, wahai Jurayj, apakah kamu mau dibangunkan istana dari emas untuk tempat ibadahmu? Kata Jurayj, enggak perlu, saya ingin seperti semula saja. Maka dibangunlah tempat ibadahnya seperti sebelumnya dan citranya kembali baik ya di masyarakat ya. Nah, jadi kembali, tapi ada dinamika tadi ya, gara-gara dia tidak merespon panggilan ibunya. Ini juga kita sampaikan ya, kisah ini kepada anak-anak kita atau kepada cucu-cucu kita ya. Seberapapun mereka sibuknya, mereka harus merespon panggilan orang tua ya. Sekarang ini kan model anak-anak milenial ya, itu kan mereka nggak sholat, maksudnya tidak sedang sholat, tidak sedang ngaji ya, tapi sedang melakukan kesibukan yang biasa lah. Anak-anak mungkin main game atau mungkin main PS atau mungkin main apa, dipanggil orang tuanya nggak datang-datang ya. Dan dipanggilnya bukan untuk kerja kan ya, tapi untuk makan ya. Untuk makan atau barangkali untuk disuruh sholat tapi nggak merespon lah. Ini bisa kita sampaikan kisah ini dengan yang bijak kepada anak-anak kita supaya mereka memprioritaskan panggilan orang tua ya. Nah, tadi sudah kita sebutkan kisah tentang bayi yang sudah bisa bicara tadi ya, dalam keadaan ketika ibunya melihat seorang yang tampan, yang kaya raya tadi, yang punya jabatan, kemudian juga dengan ketika melihat wanita tadi. Nah, berikutnya tinggal sedikit ya tentang ayat yang artinya begitulah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, menunjukkan bahwa Allah Maha Agung lagi perkasa, tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin baginya. Pesan ini dikuatkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Surat Al-Baqarah 117. Tidak ada sesuatu wujud yang dikehendaki Allah terlambat, akan tetapi langsung terwujud setelah adanya perintah tanpa ada renggang waktu sedikit pun. Allah berfirman yang artinya, dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata. Al-Qamar ayat 50. Maksudnya, kami tidak perintah kepada sesuatu yang kami kehendaki kecuali hanya sekali tanpa harus mengulanginya. Maka sesuatu tersebut langsung wujud dengan sangat cepat seperti kejapan mata. Nah, Nabi Isa, ini kita kembali sebentar ke Nabi Isa, adalah salah satu rasul yang diutus kepada kaum Bani Israel
Diriwayatkan bahwa ia menerima wahyu ketika usia 30 tahun. Masa kenabiannya hanya 3 tahun. Kemudian setelah itu ia dirolah atau diangkat ke langit. Jadi usia 33 beliau diangkat ke langit, diselamatkan Allah Ta'ala. Dan nanti pun pada saat ada Dajjal ya, beliau diturunkan di Damaskus, usianya juga sama. Usianya saat seperti diangkat ke langit, yaitu usia 33 tahun. Dan beliaulah yang nanti dengan izin Allah bisa menghabisi Dajjal yang menjadi fitnah ya. Dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa tidak berbeda dengan dakwah para nabi yang lain. Seperti yang dijelaskan ayat-ayat ini, yaitu yang mengajak untuk bertakwa kepada Allah, menaatinya dalam risalah yang ia terima darinya, yang memerintahkan kepada tauhid dan pengakuan akan penghambaan hanya kepada Allah. Ini adalah jalan yang lurus, maksudnya jalan terdekat untuk bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Tidak ada satu kalimat perintah dari Nabi Isa untuk menyembah dirinya, tidak ada. Justru Nabi Isa adalah memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi rupanya sekarang pengikutnya melakukan penyimpangan ya. Inilah sahabat sekalian yang bisa kita bahas kelanjutan dari tafsir ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada ayat yang ke-52 dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya maaf saya ikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.